Kado spesial Hari Bakti Adiaksa ke-62 Kejari Kaur tepati janji, menetapkan 2 orang tersangka dana hibah Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Kaur tahun 2020. Seusai upacara Adiaksa ke-62 dan rentetan berbagai acara, Kejari Kaur jumpa pers di mana jumpa pers ini menetapkan 2 orang tersangka dana hibah KPU Kaur tahun 2020. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasih Intel, bertempat di aula kantor Kejari Kaur hingga selesai. Berdasarkan naskah perjanjian dana hibah daerah Pemda Kaur dengan KPU nomor 41567 tahun 2019 nomor 01 HM031 NPHD 1704 KPU 2019 Kabupaten Kaur dapat dana hibah sebesar 25 miliar rupiah. Bahwa dalam pelaksanaannya seluruh anggaran dana hibah 25 miliar rupiah. Terdapat selisih antara anggaran terdapat RK November 2020 dengan realisasinya yang dapat merugikan keuangan negara sebesar dengan perhitungan sementara Rp540.247.600. Ini belum kita hitung semua, ada beberapa item kegiatan masih dalam proses, di mana yang belum kita hitung adalah perjalanan dinas, distribusi PP, ATK, yang lain sebagian besar masih kita hitung secara penyidik sendiri. Nanti kita akan pertimbangkan apakah BPKP ataukah ada perhitungan sendiri dari Kejati Provinsi Bengkulu. Tegas Kajari Kaur M. Yunus, SHTMH. Dengan alat bukti lebih kurang dari keterangan saksi 41 orang dengan dokumen 167 bundel. Berdasarkan minimal 2 alat bukti maka kami menetapkan 2 orang tersangka pertama yang berinisial S jabatannya Sekretaris KPU Kaur tahun 2019 sampai sekarang sekaligus KPU Kaur dan tersangka kedua berinisial UN dengan jabatan PPK KPU Kaur. Dua tersangka melanggar perundang-undangan antara lain UU nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Dan beberapa poin lagi ada hampir 11 ketentuan perundang-undangan yang mereka langgar, ujar Kajari Kaur. Di mana dengan potensi kerugian negara, bahwa akibat perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan para tersangka, kerugian negara sementara sebesar Rp. 540.274.600, yang termasuk perbuatan yang melanggar hukum pada UU Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya para terdakwa dikenakan pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perbuatan, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP, terhadap tersangka berinisial S dan UN dilakukan penahan sebanyak 20 hari terhitung Jumat 22 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022, di rutan kelas 2 Mana, tutur Kajari Kaur M. Yunus. Untuk sementara ini kita berkeyakinan bahwa menetapkan 2 orang tersangka atas nama inisial S dan UN, jadi untuk tersangka lain bisa saja ada kemungkinan penambahan tersangka yang baru, kita tunggu saja perkembangan proses selanjutnya. Okawa Hindra Tribun Sumatera mengabarkan.